Perkenalkan, nama saya Patidya Sujarkana dari 10 Sija 2. Dan berikut saya akan mengerjakan tugas PAI, yaitu mereview sebuah sunan. Dan sunan yang saya pilih adalah Sunan Kalijaga. Baik, mari saksikan video review Sunan Kalijaga ini. Check it out. Guys, pernah dengar tembang lir-lir? Atau mungkin kalian pernah melihat pertunjukan wayang kulit? Tahukah kamu kalau seni dan budaya Jawa tersebut punya kaitan yang sangat erat dengan penyebaran Islam di Nusantara? Semua itu tidak lepas dari peran satu sosok luar biasa, yaitu Sunan Kalijaga. Dari seorang pemuda bangsawan yang menjadi Robin Hood Tanah Jawa hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh Wali Songo yang paling berpengaruh. Bagaimana kisah dan strategi dakwahnya yang super jenius? Mari kita bahas. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Mas Said. Sekitar tahun 1450 Masehi, ia bukan orang sembarangan. Ayahnya adalah Tumenggung Wiletikta, seorang bupati Tuban. Tapi Mas Said muda ini sangat gelisah melihat kemiskinan rakyatnya. Apalagi saat kerajaan Majapahit mulai runtuh. Ia pun protes dengan cara yang ekstrim, seperti merampok gudang harta pejabat korup, lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Kalau dipikir-pikir mirip Robin Hood ya kan? Oke, karena aksinya ia diusir dari istana dan dikenal dengan julukan Beranda Lokajaya. Lalu titik baliknya terjadi saat ia berniat merampok seorang lelaki tua di hutan, dan ternyata lelaki tua itu adalah Sunan Bonang. Singkat cerita, Mas Said kalah ilmu, lalu ia bertobat dan disuruh bertapa menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai. Selama bertahun-tahun, dari situlah nama Kalijaga berasal, yang artinya penjaga sungai. Setelah resmi menjadi murad Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mulai berdakwah. Tapi ia sadar betul, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Lalu kalau ia berdakwah dengan cara yang keras atau memaksakan budaya asing, pasti akan ditolak mentah-mentah. Nah, lalu apa sih strateginya? Nah, strateginya itu adalah akulturasi budaya. Ia menggunakan apa yang sudah disukai oleh masyarakat luas, yaitu wayang kulit. Sunan Kalijaga memodifikasi bentuk wayang, memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Lalu ia menciptakan karakter punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Karakter ini bertugas menyampaikan pesan moral dan agama dengan gaya komedi yang menghibur. Dan tahu nggak apa harga tiket masuk untuk nonton wayangnya? Gampang banget. Penonton cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan nggak cuma lewat wayang, Sunan Kalijaga juga berdakwah lewat musik. Ia menciptakan tembang-tembang filosofis yang legendaris seperti lir-lir dan gundul-gundul pacul. Tembang ini terdengar seperti lagu anak-anak biasa, tapi padahal isinya adalah ajaran tauhid dan kepemimpinan yang sangat dalam. Dari segi penampilan, ia juga unik, berbeda dengan wali yang lain. Mungkin memakai jubah. Sunan Kalijaga ini konsisten memakai pakaian khas Jawa seperti baju keras surjan dan penutup kepala. Dan oh iya, ia juga punya peran besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak yang ikonik banget itu. Ingat kisah Soko Tatal? Nah, Soko Tatal waktu itu saat pembangunan masjid kurang satu tiang utama, Sunan Kalijaga menyusun tatal atau potongan-potongan kayu sisa, ia mengikatnya. Lalu menjadikannya tiang penyangga utama yang sangat kokoh. Ini bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah simbol bahwa masyarakat yang terpecah belah pun jika disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kisah Sunan Kalijaga ini mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa agama dan budaya tidak harus selalu dibenturkan. Dengan pendekatan yang lembut, toleran, dan sangat menghargai tradisi lokal, Islam bisa diterima dengan damai. Selain damai, dia juga bisa sangat mengakar sangat kuat di bumi Nusantara. Pendekatannya yang merangkul, bukan memukul, membuat ajaran beliau tetap relevan sampai hari ini. Nah,
Dari sekian banyak peninggalan dan karya Sunan Kalijaga, mana nih yang membuat kalian kagum? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan baik, nama saya Fadrian Sejarah Kanadi X J2. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini agar sejarah keren ini tidak terlupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.